Waalaikumsalam. Tes. Nggak apa-apa, Mas Roni. It's okay. Oh, udah finish bacanya ya. Hmm, sorry, saya tadi eh, cuci muka. Wes, nggak apa-apa. Mas Roni, dan sudah bayar. How? Right. So here setelah baca, apa sih yang sudah kalian baca? Saya tanya dulu. Apa sih yang sudah kalian baca? Kalian paham tidak? Is it about what? Is it about what? Uraian tentang brainstorming tadi. Yes, yes. Lebih kurang seperti itu. Ya, tapi yang jelas ya ini ya right. Mas Fikri correct about learning speak learning how to speak English ya, learning how to speak English. Learning how to speak English. Hmm. Di mana speakingnya where? Di mana learning? Di mana kita learning bahasanya, bahasa Inggrisnya? Native. Native, ya native speaker. Native speaker itu adalah orang asli, penutur asli, benar. Betul Mbak Titin. In overseas, correct Mbak Mary. Ya, we learn English from in overseas. What does it mean overseas? What does it mean overseas? What does overseas mean? Apa arti daripada overseas? Luar negeri. Yeah, betul. Luar negeri contohnya Mbak Mary. Ya, contohnya luar negeri Mbak Nunu. Amrik. Aha, ada lagi yang lain? Negeri luar negeri Singapura ya. Aha. Indonesia luar negeri nggak? Kira-kira kalau kita tinggal di Taiwan. Kira-kira kalau kita tinggal di Taiwan, Indonesia masuk luar negeri nggak? Iya, masuk. Ya, ya jadi kalau misalnya kalian bilang overseas, kalian bisa bilang seperti contohnya di sini 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 sini, ya. Jadi ada apa namanya? Ada keterangan tempatnya yang jelas gitu ya. Hmm, dalam hal ini eh, eh, English speaking country itu contohnya seperti Amerika, UK, United Kingdom, itu England ya. Kemudian satu lagi itu ada bukan Singapura, Australia ya, di Australia. Singapura dia ya Kanada one more. Ya Kanada juga ya. Kalau misalnya di Singapura bahasa Inggrisnya itu dia bukan sebagai bahasa pertama dia karena kita udah bercampur-campur di situ ada a lot people coming ya. Ada biasanya Singlish, mereka lebih fokus ke Singlish, Singapore English ya. Oke, so itu adalah contoh di mana gimana cara membuat sebuah essay ya. Kalau kalian ulang lagi bacanya sekali lagi atau dua kali lagi, kalian pasti mulai ngeh gitu. Oh gini ya. Pasti kalian lebih paham lagi.
Contoh, coba lihat di paragraf terakhir. I am of the opinion that learning English in the country where the language is spoken is the best way to master language because there are many opportunities to learn the language further and deeper. Itu kalimatnya panjang sekali. Jadi supaya membuat kalimat ini panjang menjadi pendek dan enak dibaca, gimana caranya? Ini terlalu panjang. Ini contoh yang baik, misalnya untuk first draft ya, untuk kalimat pertama, draft pertama. Jadi nanti kan revisi nih. Kira-kira gimana caranya buat ini bisa menjadi lebih simpel dan enak dibaca sama orang? Kira-kira gimana? Bisa nggak? Ada yang bisa buat kalimat ini menjadi simple? Kalimat yang terakhir itu, I am of the opinion that learning English in the country where the language is spoken is the best way to master language because there are many opportunities to learn the language further and deeper. Okay, here. My opinion, learning English are many opportunities to learn the language further, further, further and deeper. Boleh, boleh. Nanti tinggal koreksi grammarnya aja. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain selain Mbak Titin? Masih di sana? Sepertinya pada tumbang semua ini kayaknya. Nggak ada yang lain ya, nggak susah ya. Susah ya mau buat ini menjadi simple ya. Oke, Mas Roni tadi masuk ya, Mas Roni ya. Nggak apa-apa Mbak Nunu. Ayo coba dites. Eh, Nanti saya itu ubah. Oke, saya kasih itunya. Kalau yang punyanya Mbak Titin, my opinion
opinion of learning English. Kasih tempatnya in overseas is has many opportunities, such as, kasih atau for example boleh, such as, oh boleh lah, such as learning the language further and deeper. Itu punyanya Mbak Nunu, punyanya Mbak Titin, tapi udah saya modifikasi. Ada lagi yang lain? Any sepertinya udah pada tumbang. Ya, such as itu seperti artinya such as itu artinya seperti, atau for example, contoh, atau bisa juga for instance, juga itu contoh ya. Oke. Next. Ini saya absen dulu ya. Tadi yang datang Mbak Setiana, Mbak Nunu, Mbak Nani, Mbak Mary, Mas Fikri, Mas Farihal, Mas Roni, sama Mbak Titin ya. Oke. Right. Next. So basically kalau kalian perhatikan lagi nanti di teksnya itu ya, learning English overseas, dia pasti akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. What, ya, why, how, who, when, where, ya. So dari sini mulailah kita bisa mencoba untuk menulis sebuah essay ya. Apakah semua WH question, ini kita bilang WH question ya, tahu kan apa itu WH question? Tahu tidak? Pernah dengar tidak WH questions? Tahu ya? Untuk pertanyaan, yes, right. Jadi WH questions. W itu ini H ya. Jadi semuanya kan gitu. What, why, who, whom, where, when, ya. Ya, itu W, kemudian H, how yang satu, kemudian questions, QS. WH questions. Nah, di sebuah essay, kadang-kadang kita tidak menggunakan semua WH questions untuk menulis gitu. Mungkin paling kita menggunakan why sama what, kemudian mungkin when sama where, atau kadang-kadang sering juga who